Selamat malam teman-teman, welcome to my channel. Selamat datang di channel belajar saham official teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia teman-teman. Hari ini kita akan membahas teman-teman tiga saham gocap juga teman-teman yang menarik juga sih untuk beberapa bulan ke depan teman-teman. Itu diantaranya hari ini kita akan, yang pertama kita akan bahas NTBK teman-teman. Ini sangat-sangat menarik. Beberapa hari saya lihat volumenya cukup ada teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih teman-teman. Hari ini kita langsung saja masuk ke saham NTBK. Nah, saat ini NTBK di harga 25 teman-teman, dimana penutupan pasar 26 Agustus kemarin dia naik 2 poin atau menguat 4% teman-teman. Ini cukup menarik juga NTBK juga jika tidak salah. Nah, ini dia memang saham baru IPO teman-teman ya. Dia baru diperdagangkan di 9 Februari. Ya, sempat ATH-nya itu di 161 teman-teman. Untuk saham-saham seperti ini biasanya belum sempat digoreng. Kemungkinan jika ini sekali naik teman-teman, kemungkinan dia akan naiknya lebih tinggi daripada ATH-nya teman-teman. Untuk besok kira-kira bagaimana saham NTBK sendiri? Untuk besok kemungkinan besar dia ada potensi untuk jalan teman-teman, karena ini melihat volumenya yang cukup besar. Ini juga 61, kemungkinan juga market makernya baru average down nih teman-teman, dari 61 dari average down dari sini ke sini teman-teman. Kemungkinan jika kita mungkin secara detailnya kemungkinan besar akan ketemunya seperti itu teman-teman. Ini volumenya yang cukup lumayan. Jika kita melihat 4 jamnya juga koreksinya sedikit teman-teman. Ini mungkin yang sudah apa ya, yang punya 50 ingin dijual cepat, akhirnya jual di 52, atau dia mungkin punya di 60-an, 70-an. Saya juga awal-awal bermain di 50-an seperti itu teman-teman. Saya punya BABP di 50. Ketika di 50 memang sih tidak lama saya pegang, cuma seminggu teman-teman, karena volumenya juga besar ketika itu. Saya masih ingat itu di Desember atau Desember kalau nggak salah, November atau Desember itu teman-teman. Di 2020 tiba-tiba volumenya besar, yang makan brokernya EP teman-teman, terus langsung naik dia teman-teman. Saya jualnya di 52, mirip sih seperti ini teman-teman. Saya beli di 50, dia naik, saya jual teman-teman. Akhirnya setelah ada pengalaman dikit, akhirnya ya kita belajar agar menjadi semakin baik teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru akan buy saham NTBK, bisa besok antri di 51 teman-teman, atau di 50 antrinya. Untuk sellnya ya kembali ke masing-masing, bisa 51 atau 61 teman-teman. Kita lihat di 2 jamnya ini ada 51, 54, dan last supportnya ini 51. Teman-teman bisa antri di 51. Setidaknya harga teman-teman ya masih lebih cantik lah daripada market makernya yang volumenya mungkin di sini teman-teman. Teman-teman punya di 50, sedangkan market makernya punya di mungkin di 160-an teman-teman. Jika ditarik lagi ke 160-an, berarti teman-teman hampir profit 200% teman-teman. Untuk NTBK itu saja sih yang bisa saya sampaikan teman-teman. Yang jelas kurang lebih kesimpulan dari NTBK, teman-teman bisa antri di 51 teman-teman, 51 atau 50.
take profitnya teman-teman bisa 54. Aku tahu jika menembus 54 kemungkinan dia akan reversal teman-teman. Ya, awal uptrend dia dengan melihat volumenya jika lebih besar daripada hari ini teman-teman, kemungkinan besar dia akan reversal teman-teman. Mungkin itu saja sih teman-teman. Nextnya kita akan membahas saudaranya juga teman-teman, saudara NTBK ini. Saudaranya namanya BAUT, BAUT, Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. Ini kan kurang lebih juga mirip teman-teman. Jika teman-teman melihat polanya, chartnya naik, tes turun. Nah, ini memang untuk saham-saham apa ya, IPO sudah terbiasa seperti ini teman-teman. Nah, bedanya ini sudah menguat teman-teman. Biasanya teman-teman jika NTBK BAUT ini bisa dipantau WinR nya nanti teman-teman. WinR juga potensinya masih sangat-sangat besar teman-teman. Untuk teman-teman yang baru akan buy saham BAUT ini teman-teman, ya untuk BAUT dia ditutup 57, menguat 7 poin teman-teman, atau 14% menguatnya. Volumenya ya kurang besar sih, cuman lumayan untuk mengangkat karena banyak yang punya di atas teman-teman. Ini kan mirip card ya dia teman-teman. Yang punya di atas belum niat untuk dijual teman-teman, jadinya sisa yang di bawah cuman segini teman-teman. Nah, yang punya 57 di sini ya ini dia jual sehingga ada penurunan di sini teman-teman. Untuk besok saham BAUT kita melihat IHSG juga besok bagaimana kabarnya di esok hari teman-teman. Ini ada koreksinya juga tidak terlalu besar di 3 jamnya teman-teman. Masalahnya ini efeknya punya di 50 teman-teman. Dan biasanya bantingan dari market makernya ini yang sedikit lumayan teman-teman. Untuk teman-teman yang baru akan buy saham BAUT ini, memang dia awal reversal sih teman-teman ya. Nah, ini masalahnya dia karena baru juga pantulannya belum terlihat di sini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat. Jika boleh saran, kemungkinan dia akan mencoba menembus 60 besok teman-teman. Kemungkinan akan menembus 60, barulah teman-teman bisa ikut nebeng di sana jika menembus 60 teman-teman. Arahnya akan ke atas jika dia bisa menembus 60 teman-teman. Jika tidak bisa menembus 60 ya mending santai saja teman-teman, melihat yang masih berpotensi naik teman-teman, agar tidak terlalu dipaksakan teman-teman. Karena biasanya ini untuk teman-teman yang baru buy, biasanya dia di 57, 55 ini biasanya ada supportnya teman-teman. Nah, sini kan ada pantulan nih teman-teman. Nih, nah di sini 55. Ya, kalau mau buy sih bisa di 55 teman-teman. Kalau yakin, kalau tidak yakin ya bisa teman-teman buy ketika menembus 60 teman-teman, tidak masalah teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bingung kira-kira bagaimana sih fundamentalnya teman-teman, teman-teman bisa langsung membuka RTI-nya, RTI bisnis teman-teman. Kalau nggak punya bisa download di Google Play Store teman-teman. Bisa melihat BAUT, BAUT, Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. Nah, dia pairnya hijau ya berarti masih sehat lah teman-teman. Kemungkinan besar nih laporan keuangannya mungkin bagus untuk kuartal. Oh, belum keluar nih, baru kuartal 2 nya sudah membaik terlihat teman-teman. Untuk BAUT mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari yang dingin-dingin sedap ini teman-teman. Teman-teman
Kesimpulan untuk saham baut, teman-teman bisa buy di harga 55, take profit 60, dan cut loss jika melewati 55 teman-teman. Kita akan cari aman teman-teman, tetap ada stop lossnya. Walaupun untuk teman-teman yang harganya sekian, dia kemungkinan ditariknya masih ada. Jika teman-teman tidak suka cut loss, lebih baik membeli dicicil teman-teman. Besok teman-teman beli 10%, misalnya 10 juta, teman-teman beli 10%, 1 juta di 55. Jika dia turun, teman-teman harus yakin bahwa dia akan turunnya mungkin di 51 atau 50 teman-teman. Teman-teman bisa tunggu di sana, karena dia seperti biasa setelah turun dia pasti ada waktunya untuk naik teman-teman. Karena saham tidak ada yang selalu naik, tidak ada yang tetap turun teman-teman. Itu sudah hukumnya seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja untuk saham baut. Untuk nextnya kita akan membahas saham CPRO teman-teman. Sudah lama sekali saya tidak membahas saham ini, karena saya membahas saham ini ketika masih di 50 teman-teman. 50 sempat rally juga. Sempat rally lumayan tuh teman-teman. Ini sempat rally di sini teman-teman. Kita bahasnya ketika 50 sempat rally sampai ATH-nya 133. Memang ketika di sini saya sudah informasikan kemungkinan besar akan turun teman-teman. Ini saham CPRO, jika untuk teman-teman mencari mungkin 5 atau 6% kemungkinan besar besok bisa lah teman-teman. CPRO, tapi teman-teman tetap wait and see teman-teman ya untuk CPRO. Untuk teman-teman yang baru akan buy CPRO, ini sebenarnya menarik teman-teman. Maaf, market makernya saya bongkar dikit. Ini market makernya dia 6568, punya average yang lumayan di sana. Teman-teman bisa lihat di mungkin boxsumnya atau di order booknya. 6568 teman-teman untuk besok bisa buy di 66 teman-teman, tidak masalah. Harusnya tidak masalah untuk teman-teman yang baru akan buy di 66 mungkin, atau di lebih bawah juga tidak masalah sih teman-teman. Jika mendapatkan harga lebih bawah lebih bagus teman-teman untuk CPRO. Atau di sini 66 nya teman-teman, cut loss jika di bawah 64 teman-teman. Itu 64 pun istilahnya market makernya sudah jual rugi teman-teman, karena market maker sendiri punya di harga 65 68 teman-teman. Efeknya di sana teman-teman. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan untuk CPRO. Yang jelas CPRO ini sepaket sih itu teman-teman. NTBK, baut, CPRO, WinR sih lagi satu teman-teman. Cuman WinR masih 50. Untuk teman-teman yang mau cicil bisa dicicil sih WinR nya teman-teman, tidak masalah. Cuman belum kita bahas juga hari ini teman-teman, karena keterbatasan waktu juga teman-teman, agar kita lebih maksimal yang kita bahas. Ini biasanya mengikuti jika yang lain jalan, biasanya ini ikut jalan juga teman-teman. Untuk teman-teman besok untuk CPRO bisa buy di 64. Jika tidak mau rugi, biasanya kan akan dibanting sedikit teman-teman sebelum digerakkan. Mungkin teman-teman bisa pagi antri di 64, cut loss jika menembus 64 teman-teman. Jika tidak, kemungkinan besar besok pagi akan mulai dimasak teman-teman, digoreng teman-teman. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pada malam hari ini teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe Belajar Saham Official, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar semakin banyak teman-teman kita yang merasakan manfaat adanya channel ini. Dan untuk saya sendiri teman-teman, agar semakin bersemangat men-screening saham, menginfokan saham, dan remind saham yang menarik untuk besok hari teman-teman, ketika pasar saham buka.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat malam dan sampai jumpa.